This is two most populous cities in our country, and also Tokyo will be the host of the Olympics, and Jakarta will be the host of Asian Games of 19. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Climate Action Plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. Peta politik menuju 2024 makin seru. Beberapa nama mulai banyak diprediksi bakal maju sebagai Capres 2024. Termasuk pula nama-nama calon yang nantinya akan berpasangan. Dari banyaknya nama itu, ada satu nama yang masih terus diberitakan sampai saat ini, Anies Baswedan. Saya garuk-garuk kepala, ini apa ini yang terjadi ini kalau udah begini. Kemana Haji Giring? Biasanya netizen begitu, langsung akan menanya, kemana nih Haji Giring? Gitu. Sering kali kita mesti pakai istilah jebakan Batman. Kan tetap saudara siapa dari Sunni itu dekat dengan Ahok, dan dia jadi jembatan antara Ahok dan pemodal. Jadi nama itu kita juga tricky.
apakah betul pemodal itu pindahkan investasinya ke Anies? Nah kalau itu terjadi, tentu banyak orang yang menganggap bahwa Anies kok main-main lagi dengan oligarki kan. Jadi itu prinsipnya tuh. Dengan kata lain, Anies itu di dalam radar surveyor sudah tinggi sekali. Karena itu mesti dilemahkan. Jadi membantu itu kadang-kadang justru melemahkan. Itu yang mesti kita baca itu. Mungkin survei orang semacam Kompas atau CSIS yang rada-rada sinis pada Anies menemukan fakta bahwa udah tinggi sekali itu. Nah, kalau begitu ada proyek lain, yaitu proyek untuk memasukkan variabel yang akan membuyarkan keadaan. Lalu dianggap bahwa survei Anies itu tinggi karena oligarki udah berpihak pada Anies. Lalu turun lagi survei Anies karena pemilih-pemilih captive market Anies, terutama masyarakat Muslim perkotaan, merasa bahwa Anies sama aja dong diasuh oleh oligarki. Itu yang dari awal kita deteksi itu, bahwa permainan survei itu dan permainan headline bisa menyebabkan seseorang itu dibuai lalu ditenggelamkan. Kan begitu. Tapi saya kira Anies paham itu tuh. Dan kalau isu bahwa Anies diasuh oleh konglomerat yang sama mengasuh Jokowi, ya memang cuma itu konglomeratnya. Jadi sangat mungkin juga bahwa oligarki udah putuskan untuk jangan lagi investasi ke Ganjar, karena ternyata mungkin survei Ganjar itu dipalsukan juga soal tinggi sekali. Jadi ini yang kita maksudkan, bahwa semua survei itu nggak boleh kita percaya, karena nggak ada yang menyodorkan diri atau membuka rekeningnya untuk diaudit secara eksternal, audit publik bahwa sebetulnya dia disponsori survei-survei itu. Hal lain yang juga turut disoroti, adalah masuknya nama Thomas Lembong, ex-menteri di Istana yang kini juga ada di pihak Anies Baswedan. Thomas merupakan ex-menteri perdagangan era Jokowi yang menjabat sejak 2015 hingga 2016. Thomas Lembong kan tafsir tunggalnya adalah itu jembatan antara Anies dan oligarki. Kira-kira begitu gampangnya tuh. Tapi sangat mungkin juga orang semacam Thomas Lembong memang diminta untuk mempersiapkan hijrah bukan dari istana ke balai kota, tapi dari balai kota ke istana kan gitu. Saya kira benar bahasanya itu yang lebih tepat ya. Oke. Jadi kelihatannya semua kesibukan politik akan bertumpu pada analisis kapan dan oleh siapa Anies itu diboyong ke istana negara. Kan kalau oleh 212 udah pasti tuh masa 212 Muslim politik, apalagi kelas menengah kota itu menganggap bahwa Anies layak untuk pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Jadi supaya nanti tidak sekedar satu investor yang memindahkan Anies ke Merdeka Utara, yang lain juga mau ikut di situ kan. Nah, Thomas Lembong mungkin dari awal, kalau dari udah 2 tahun lalu Thomas Lembong ada di situ, itu artinya ada persiapan yang betul-betul serius dari oligarki untuk memungkinkan oligarki itu nggak diganggu oleh Anies misalnya satu waktu nanti. Jadi ini sebetulnya menanam tebu di bibir dulu itu, jadi supaya terasa manis di bibir. Tapi tetap politik masih 2 tahun dan semua hal masih bisa berlangsung. Jadi betul, oligarki itu tidak punya problem dengan moral clarity ya, dengan constitutional guidance, nggak ada. Jadi bagi dia itu ya pragmatisme, bahwa urusan proyek masih akan berlanjut, bahwa perubahan rezim itu nggak ada soal, yang penting arah akumulasinya tetap. Dan oligarki ini bukan sekedar oligarki yang disebut asing, tapi juga asing segala macam. Dalam negeri juga oligarki banyak dengan kepentingan yang sama tuh. Walaupun ya oligarki dalam negeri demi nasionalisme, iya enggak, tapi itu demi akumulasi, bukan demi nasionalisme sebetulnya. Jadi itu ujian pada Anies sebetulnya. Pada Ganjar nggak ada ujian itu, karena Ganjar ya dianggap ya udah apa sih politik Ganjar ya pasti sama dengan politik Jokowi, mengamankan oligarki juga. Dan oligarki melihat
ya Ganjar ini susah pada akhirnya tuh, karena ada masalah di PDIP dan mungkin elektabilitasnya juga terlalu dipalsukan, idenya tentang negara juga ya mirip-mirip Jokowi aja, pengetahuan dia tentang politik internasional juga kurang. Jadi bagian-bagian itu yang mungkin sekarang sudah dihitung di yang disebut war room atau kamar perang oligarki, bahwa ya Ganjar bisa batal di bahaya. Nah,